Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu GKPI Padang Bulan tanggal 28 Maret 2021. Selamat datang kembali bergabung ya adik-adik ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, walaupun masih ibadah di rumah, tetap semangat. Dan abang mau ingatkan, jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan dimanapun berada ya adik-adik, supaya kita tetap sehat, kuat dan bugar, selalu semangat memuji Tuhan. Oke adik-adik, kalau begitu kembali bersama Bang Arga dan ada Bang Rublen. Halo. Ada Bang Itra. Halo. Ada Kak Hileri. Ada Kak Elisya. Halo. Nah adik-adik, selalu semangat memuji nama Tuhan. Dan sebelum ibadah kita wajib mempersiapkan apa nih adik-adik? Bang Rublen? Kitab suci. Bang Itra? Persembahan. Kak Hileri? Kak Elisya? Jangan lupa saat teduh ya teman-teman. Saat teduh kita mulai. Adik-adik yang di rumah boleh buka matanya. Luar biasa ya. Siapa yang berdoa tadi pagi bangun tidur? Wah, semua berdoa ya. Abang yakin dan percaya semua anak Tuhan pasti berdoa, karena berdoa mengucap syukur sudah dijaga loh satu malam sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita mau ibadah. Sebelumnya abang mau sapa dulu adik-adik yang ada dimanapun berada, tetap semangat ya. Adik-adik, shalom adik-adik. Shalom kakak. Shalom abang. Shalom papa. Shalom mama. Shalom adik. Dan terutama kita tidak lupa mengucapkan shalom kepada Tuhan Yesus. Mantap, luar biasa adik-adik, semangat ya. Nah, tadi udah nanya shalomnya, abang udah tanya sekarang abang mau tanya dulu kabarnya. Apa kabar adik-adik? Baik-baik. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Yeay, tepuk tangan dulu buat sekolah minggu kita. Kalau begitu kita mau memuji nama Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu, dipimpin oleh Kak Elisya. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah, kiranya Engkau berkati kami dari awal sampai akhir ibadah. Ya Tuhan, berkati juga kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, dan nama-Nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Wah, mantap sekali doanya ya adik-adik. Abang tunggu nih, Bang Arga tunggu, adik-adik semua harus pintar berdoa ya. Kalau begitu, ayo bangkit berdiri, kita semangat puji nama Tuhan. Kita mau ucapkan selamat pagi Bapak.
lupa terima kasih. Bapa peliharakan siapa? Saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah sekali lagi lebih kuat. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Bapak peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah siapa cinta Tuhan Yesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Saya cinta Tuhan Yesus karena anak Tuhan, Tuhan Yesus sudah baik kepada kita adik-adik. Sudah kasih kepintaran, sudah kasih nafas kehidupan, papa mama baik. Itu tanda cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita adik-adik. Maka dari itu anak Tuhan harus menjadi pelaku firman Tuhan dan selalu mengabarkan bahwa Tuhan Yesus baik lewat pujian kita yang satu ini. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyi dengan semangat. Boleh goyang di rumah ya. Kasih jempolnya buat Tuhan. Ayo adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang dari awal dengan semangat ya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Ayo jempolnya mana buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah, luar biasa loh adik-adik. Mengatakan Tuhan Yesus baik. Luar biasa ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amam Pendeta. Kita menyanyikan satu buah lagu, Baca Kitab Suci. Kita siapkan Alkitab kita ya adik-adik ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Sekali lagi dengan semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari,
hati dan pikiran, kita dengarkan khotbah ya adik-adik. Baik, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan, tapi kita berdoa dulu. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang senantiasa memelihara dan mengasihi hidup anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan berkenan mengasihi kami, sampai saat ini kami masih dapat bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kuduskanlah kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kalau minggu-minggu yang lewat, kita sudah mendengar kisah bagaimana Yesus diadili, bagaimana Yesus disiksa, bagaimana Yesus diperlakukan secara tidak baik. Maka firman Tuhan sekarang masih kelanjutannya ya. Kitab suci atau Alkitab sudah ada, dibuka ya, dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Bapak Pendeta akan menceritakan. Ini kisah tentang Yesus diolok-olokkan. Nah waktu itu para serdadu membawa Yesus. Jadi Yesus yang sudah ditangkap mereka dibawa oleh serdadu ke pengadilan. Nah udah sampai di sana, dipanggilnyalah seluruh pasukan di sekeliling Yesus. Setelah itu mereka menanggalkan baju Yesus dan mengenakan jubah warna ungu. Setelah itu mereka menganyam mahkota duri. Ada seperti akar-akaran itu, tumbuh-tumbuhan, tajam sekali durinya. Jadi melingkarlah itu dianyam seperti mahkota untuk ditaruh ke kepala Yesus. Nah ditaruh mereka lah ke kepala Yesus. Baru diambillah sepotong bulu, dikasihnya ke tangan Yesus yang kanannya. Jadi mirip seperti raja. Mereka mengolok-olok Yesus dengan cara bagaimana? Mereka pura-pura menyembah Yesus lah seperti raja. Baru mereka sebut, salam hai raja orang Yahudi. Wah rupanya mereka mengolok-olokkan kan. Setelah itu diludahinya Yesus. Jahat sekali. Dan diambilnya buluh yang di tangan Yesus. Dipukul kepala Yesus. Bayangkan udah tajam tadi mahkota duri, dipukul lagi. Wah enggak tahulah sakitnya. Nah setelah itu ditanggal mereka lah lagi jubah ungu Yesus itu, dipakainya ke Yesus pakaian Yesus sendiri. Maka setelah itu mereka membawa Yesus keluar pengadilan untuk disalibkan. Itu firman Tuhan dalam kitab itu. Nah sekarang kalau anak-anak kami juga merasakan bagaimana sakitnya Yesus untuk menahan siksaan itu, tapi ingat tujuan Yesus apa? Itu mengasihi kita. Bayangkan sakitnya itu enggak dirasakan Yesus hanya karena mengasihi kita semua supaya kita menjadi selamat. Harusnya kita yang mendapat siksaan, tetapi itulah kasih Yesus itu ya luar biasa. Nah sekarang anak-anak kami, bagaimana cara kita untuk merespon atau menghargai kasih Kristus itu? Nah sekarang ketika kita sudah menerima kasih-Nya, Yesus yang disiksa demi keselamatan kita, maka cara kita menghargai yang pertama, jangan lupa berdoa. Karena kalau anak Tuhan enggak bisa berdoa atau tidak mau berdoa, sama berarti ikut untuk mengolok-olok Yesus. Nah enggak boleh kan?
Makanya doa yang baik itu dia mau memuji Tuhan di dalam doanya. Contohnya apa? Bersyukur itu memuliakan Tuhan loh. Misalnya bangun pagi ya, udah bangun pagi, anak-anak kami langsung duduk, lipat tangan, berkata, Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Itu contohnya sangat singkat kan? Tapi itu sudah memuliakan Tuhan. Daripada bangun tidur, enggak berdoa, makan juga enggak berdoa, sama, ingat. Sama, itu mengolok-olokkan Yesus. Karena apa? Ya dia enggak menghargai Yesus. Kalau ada anak-anak kami masih belum bisa berdoa atau juga tidak mau berdoa, wah ini enggak bisa lagi ya. Karena kita semua harus menghargai cara Yesus menyelamatkan kita. Nah sebentar lagi Paskah. Nanti kalau kita udah Paskah, berarti harus lebih semangat lagi. Nah itulah dulu firman Tuhan ya. Jadi kita semua ingat harus menghargai Tuhan Yesus dengan cara yang pertama bersyukur, yaitu melalui doa. Diingat itu ya, itu yang paling utama. Nah diberkatilah anak-anak kami ya, kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik, yang telah mengutus anakmu Yesus, dia rela menderita karena kasih-Nya kepada kami. Jikalau anakmu Yesus menderita hingga mati di kayu salib, kami tahu kasih-Nya sungguh amat besar bagi kami, sehingga kami memperoleh keselamatan. Biarlah kami anak-anak Tuhan selalu Engkau tanamkan kasih, mencintai sesama. Secara khusus kami memuliakan nama Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah kita lanjutkan lagi ya. Ayo kita memuji Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya. Firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta kita adik-adik. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa manusia supaya kita terselamatkan dan selalu dikasihi Tuhan Yesus adik-adik. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Wajib ya anak Tuhan ya. Kita sudah diberkati, jadi tanggung jawab kita, kewajiban kita adik-adikku selalu bersyukur, selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkah kita adik-adik ya. Kalau begitu sebagai bentuk respon firman Tuhan, Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia. Kita nyanyi lebih kuat dan semangat ya. Yuk adik-adik. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi lebih semangat. Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Yesus. Cinta anak di dunia. Adik-adik kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya ditaruh di tangan kanan dan ditutup. Kita persiapkan dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Sebelum kita memberi persembahan, firman Tuhan Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Udah semua persembahannya? Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau adalah sumber segala apa yang kami butuhkan. Kasih-Mu senantiasa melimpahi hidup kami.
orang tua kami selalu Engkau berkati, sehingga mereka menerima rejeki yang melimpah daripada Tuhan, dan kami anak-anaknya juga beroleh kehidupan karena kasih-Mu melalui rejeki yang orang tua kami terima. Kami tahu apa yang kami persembahkan ini juga karena bersumber daripada Tuhan. Terimalah ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi untuk persembahan kita. Tutup ibadah kita, mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.